Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan terlebih dahulu kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan selamanya kepada Nabi kita, tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur alhamdulillah atas nikmat dan kurnia serta anugerah tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kembali di pagi hari ini kita bisa salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cuman dalam hal ini saya ingin mengingatkan untuk pribadi saya dan untuk para jamaah sekalian bahwa bersyukur kita kepada Allah ketika di dalam diri kita diperlihatkan kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, itu atas pertolongan Allah. Kendati demikian, kita jangan terlena, kita jangan merasa sudah baik, sudah merasa soleh dengan amalan-amalan yang sudah kita perbuat tadi. Ibarat orang menanam pepohonan, kalau petani itu mungkin menanam padi, menanam kencur, kalau kayak di kampung saya begitu, nanam padi, nanam kencur. Itu jangan setelah menanam kemudian dia hanya berpikir bagaimana nanti kalau panen. Saya nanam kencur 1 ton, nanti berarti tahun kemudian panen jadi 10 ton. Dia selalu menghayal dan menghitung 10 ton tadi. Ternyata setelah 1 tahun, pas waktunya panen, bukannya kencur itu dapat 10 ton, malah nggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena kencurnya busuk, kemudian habis dimakan oleh hama. Sehingga yang dihayalkan, yang diidamkan itu panen kencurnya 10 ton, boro-boro modal yang ada aja habis, ludes karena hama dan lain sebagainya. Nah, ketika kita beribadah pun seperti itu. Kita jangan terlena dengan pahala-pahala. Kita jangan kemudian sudah merasa ahli surga, sudah banyak amal saya, sudah banyak pahala saya, sudah mau tahajud sebelum berangkat ke masjid, sudah mau witir, sudah mau sholat hajat, sholat istikharah, ya 11 rakaat minimal, kemudian berangkat ke masjid, banyak pahalanya kan, ka ajr hajjil muhrim, seperti orang yang ihram ibadah haji, apalagi berjamaah, apalagi ngaji. Wah, kayaknya saya ahli surga nih, udah banyak pahala saya. Jangan hanya kemudian kita terlena, kemudian kita merasa akan pasti berhasil menjadi ahli surga, selamat dari neraka. Jangan seperti orang yang bercocok tanam tadi. Dia bercocok tanam, pada waktunya ternyata busuk, bahkan tidak ada hasilnya. Kenapa itu seperti itu, para jamaah sekalian? Karena ketika dia menanam apa yang dia tanam tadi, dia tidak memperhatikan apa-apa yang akan merusak tanaman dia. Hama-hamanya, ya, apa yang akan merusak padi yang dia tanam, apa itu belalang, apa itu tikus, apa itu banyak lagi hal-hal yang merusak. Dia tidak jaga, dia asal tanam aja, dia tidak perhatikan hal-hal yang merusak tanaman dia. Tahu-taunya panennya tidak maksimal, bahkan gagal total. Nah, kita juga beribadah, alhamdulillah, bersyukur kita sudah mau, dan insya Allah istiqomah ibadah tiap subuh begini. Apalagi kalau Sabtu dengan pengajian, bersyukur terus, jaga pelihara istiqomah. Tapi hati-hati, jangan sampai amaliyah kita itu dirusak oleh hama-hama yang timbul daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Contohnya hamanya bisa ada riyaknya, ada pamernya, ada takaburnya, ada ujubnya gitu ya. Kadang ada suujonnya sama orang yang belum mau subuh berjamaah gitu ya. Kita merasa lebih baik dari mereka. Kadang kita mau tahajud malam hari, kadang kita suka merendahkan terhadap orang-orang yang belum mau tahajud.
kita sudah mau ngaji, kadang kita suka menyayangkan bahkan merendahkan mereka, kenapa ya nggak pada mau ngaji dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai amaliyah kita itu habis oleh hama-hama yang menghancurkan nilai ibadah kita. Tetap istiqomah, ibarat nanam, tanamlah dengan tanaman yang baik, jaga hamanya, insya Allah panennya maksimal. Ibadah terus, istiqomah, tingkatkan terus, tapi tetap kita hati-hati jangan sampai di dalam hati kita timbul hama-hama penyakit hati yang akan membuat ibadah kita itu sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu ya min haitsul lafzi minan nabi wa min haitsul makna minallah. Kalau maknanya itu dari Allah, kalau redaksi lafadznya itu dari Kanjeng Nabi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama masalul ilmi bila amalin kamasalil barqi warra'di bila matarin. Sesungguhnya perumpamaan ilmu kalau tidak diamalkan, nah kita alhamdulillah ngajinya rajin, ilmunya dapat, kita tinggal mengamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan, kata Allah kamasalil barqi warra'di bila matarin, itu diumpamakan seperti petir atau geledek bila matarin tanpa adanya hujan. Itu Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Orang yang rajin ngaji tapi hasil ngajinya ilmunya tidak diamalkan, ibarat petir atau halilintar tapi tidak ada hujannya. Iya, ngaji mau ngaji, riba jalan terus. Ngaji mau ngaji, gibah belum stop juga. Ngaji mau ngaji, pamer riaknya masih senang juga. Itu apa-apa aja ibadah, kalau belum dibikin status kayaknya belum ngemplong hati. Pengen ketahuan terus apa aja kita mah kadang lagi seneng pengen ketahuan orang, lagi sedih ngeluh juga pengen ketahuan sama orang. Ya buat apa ya? Apa pentingnya semua yang terjadi di diri kita diketahui sama orang? Toh orang cuman pengen tahu aja, toh kita yang merasakan, yang menjalani kan. Iya kan, orang kadang cuma pengen tahu aja, peduli enggak apa enggak, apalagi ibadah, udah lebih baik disembunyikan. Ya kecuali kita dalam rangka tujuan dakwah. Tapi kan hati-hati itu, kita kadang tahajud aja udah, tahajudnya belum, udah selfie duluan. Cekrek, indahnya tahajud malam hari ini, sampai menetes air mata, udah dibikin status. Iya, baca Quran belum dibaca, udah di selfie duluan, cekrek. Akhirnya sampai juga juz 20 dibikin status, ngasih anak yatim, ayo foto. Iya, indahnya bisa berbagi dengan kaum duafa. Oh apa aja dibikin status. Kata malaikat, gua nyatat apa ya, udah dicatat semua ini. Ini hati-hati. Udah beramalnya bagus, ditingkatkan, dijaga, tapi hati-hati. Tuh, guru-guru kita sudah mengajarkan bahwa amal itu yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas. Tuh, jadi kalau kita beramal harus ikhlas. Jangan sampai kita udah ngaji ya, tapi ikhlasnya nggak pernah diterapkan, ilmunya nggak pernah diamalkan. Itu ibarat petir halilintar tanpa ada turunnya hujan. Tuh, kalau habis petir ada halilintar kan kesononya hujan, harusnya kan begitu. Ini udah petir doang, kita mau berangkat kagak, hujan kagak kan, seperti itu. Itu Allah mengumpamakan seperti itu. Wa masalul amali bila ilmin kamasali sajaratin bila samaratin. Dan perumpamaan ilmu dan perumpamaan amal apabila tidak disertai dengan ilmu seperti pepohonan yang tanpa buah. Itu Allah mengumpamakan seperti itu dalam hadis qudsi. Perumpamaan amal tanpa ilmu ibarat pohon tanpa buah. Yang kita tahu justru sebaliknya. Kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Ini enggak. Allah mengatakan perumpamaan amal tidak disertai dengan ilmu itu ibarat pepohonan yang tidak berbuah. Jadi
beramal juga tidak ada hasilnya karena tidak disertai dengan ilmu. Yang kita tahu biasanya kan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, ya. Atau wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi orang kalau beramal tidak disertai dengan ilmu, amalnya ditolak. Nah, kalau di sini Allah justru mengumpamakannya beramal tanpa ilmu seperti pohon tidak ada buahnya. Kalau di kampung di Setu biasanya pohon-pohon yang banyak buahnya, kalau musim yang paling terkenal biasanya pohon rambutan, ya. Pohon rambutan itu kalau tidak berbuah ya cuma jadi apa ya, hiasan aja. Kadang kita jual aja sama tukang kayu, udah potong aja, gergaji aja, bikin kayu bakar, nggak ada gunanya pohonnya juga, kan seperti itu. Nah, orang kalau beramal tanpa disertai ilmu, ibarat pohon tidak berbuah. Jadi amalnya sia-sia. Wa masalul alimi bila amal kamasali qausin bila watari. Dan orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu ibarat busur tanpa panah. Busurnya ada, panahnya nggak ada. Itu orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Wa masalul mali bila zakatin kamasali may yajra'ul milha ala sofa. Dan perumpamaan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya seperti halnya orang yang menanam atau menabur garam di atas batu kerikil. Menabur garam di atas batu kerikil nggak bisa diambil, itu orang yang punya harta tidak dizakatkan. Wa masalul mau'izati indal ahmaq kamasalid durri wa jawahir indal bawahir. Dan perumpamaan nasihat-nasihat agama yang didengarkan oleh orang gila atau orang yang sombong, kamasalid durri wal jawahir indal bahaim, itu sama aja menggantungkan intan mutiara di leher binatang-binatang. Jadi kalau kita menasehati orang yang memang tidak senang mendengar nasihat, kita ceramahi orang yang memang nggak senang mendapatkan ceramah atau ajakan dakwah, itu sia-sia. Sia-sia artinya apa? Bagaikan menggantungkan intan permata di leher binatang. Kan yang seharusnya menggunakan intan permata perhiasan kan istri kita menjadi lebih cantik dan lain sebagainya. Nah, kalau binatang, kita punya anjing, punya kucing, kita kasih kalung emas, kan nggak bermanfaat, hilang ya iya. Ya itu seperti itulah. Masya Allah, kalau umpamanya ada nasihat-nasihat agama tapi didengarkan oleh orang-orang yang tidak senang, itu banyak Pak. Kalau di handphone itu kayak aplikasi-aplikasi yang isinya di dalamnya itu nasihat-nasihat. Kadang kita ada yang senang nasihatnya, cocok nih, mengena di hati, tapi banyak yang dilewat begitu aja kan. Sekarang kan banyak kiai-kiai, ulama-ulama, potongan-potongan ceramahnya itu banyak di sosmed ya, di aplikasi-aplikasi sampai mereka terkenal. Alhamdulillah, ada Kiai Ustadz Abdul Somad, ada Buya Yahya, umpamanya ada Buya Ar-Razi, kemudian banyak kiai-kiai lain. Itu bagus, silahkan kita ambil hikmah dari ceramahnya. Tapi tidak semua orang senang Pak dengar ceramah. Iya, tidak semua orang itu senang dapat nasihat kayak pagi hari ini. Yang senang makanya pada datang, yang nggak senang juga mungkin ada yang mau tidur lagi keganggu, berisik amat ya, di habis subuh masih ceramah juga, kan ada yang seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian. Nah kalau kita mendengar nasihat atau siapapun mendengar nasihat tapi kita tidak senang dengan nasihat tersebut, itu nasihat tersebut seperti perumpamaan perhiasan yang digantungkan di leher binatang yang hina.
Makanya harus tepat sasaran. Bukan BLT doang yang tepat sasaran. Nasihat juga harus tepat sasaran. Yang tepat sasaran nasihat ya di pengajian begini. Kenapa tepat sasaran? Karena mereka memang udah niat datang itu pengen ngaji, pengen nambah ilmu, pengen diperbaiki ya kualitas diri zahir maupun batin. Ini dua ya, zahir maupun batin. Kadang kita mohon maaf terlalu fokus ke bagian zahir, padahal diri kita itu kan ada dua, ada zahir, ada batin. Yang kena taklif syarat perintah agama, hukum-hukum Allah juga dua, ada zahir, ada batin. Makanya ada ibadah juga, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Maksiat juga dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ya kalau maksiat zahir ya yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh mulut kita, oleh mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, itu potensial bisa digunakan untuk maksiat. Sekaligus potensial bisa digunakan untuk taat. Itu ibadah zahir dan maksiat zahir. Tapi ada juga kan maksiat batin, ibadah batin ada juga. Kalau ibadah batin ya kita bagaimana belajar jadi orang bersyukur, menerapkan sifat sabar, menerapkan sifat zuhud, menerapkan sifat hilim, menerapkan sifat qanaah, menerapkan sifat husnuzon. Iya, menerapkan sifat-sifat yang baik. Itu kan ibadah batin yang enggak terlihat. Maksiatnya juga enggak terlihat kalau maksiat batin. Ya kayak hubud dunya, riya, ya, ujub, takabur, suuzon, kufur nikmat, ya, miro, jidal, dan lain sebagainya banyak. Makanya kadang kita mohon maaf terlalu fokus dengan bagian zahirnya, bagian batinnya kadang kita kurang kita ngeh, ya, kurang kita perhatikan seperti halnya bagian zahir. Kalau zahir Pak, mohon maaf, kita sangat memperhatikan kesehatan zahir fisik kita ya. Zahir kita pagi-pagi gelap-gelap kita udah cari sarapan, ngopi, siang udah makan, sore udah makan juga. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Karena banyak orang kalau udah nggak sarapan, nggak makan, akhirnya sakit, akhirnya mati, kan begitu. Jadi dijaga kesehatan zahir kita. Padahal kalaupun sakit penyakit zahir tidak ada yang menyebabkan masuk neraka, nggak ada. Nggak ada di akhirat nanti orang masukin neraka gara-gara waktu di dunia diabetes, kolesterol, nggak ada. Tapi justru batiniah kita kalau tidak dijaga bisa ujub, riya, takabur dan sebagainya, itu bisa menjadi penyebab penyakit hati yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Makanya jangan hanya fokus memikirkan zahir saja, batin juga harus kita perhatikan. Bahkan ibadah zahir tanpa disertai ibadah batin nggak bakal diterima sama Allah. Ibadah zahir, model sholat, ibadah zahir. Tapi kalau tidak bareng dengan hati yang ikhlas, nggak diterima. Tapi kalau ibadah batin, walaupun tanpa zahir, tetap diterima oleh Allah. Kita ikhlas, kita bersyukur, kita hilim, kita qanaah, tanpa ibadah zahir tetap diterima. Tapi kalau ibadah zahir tanpa ibadah batin, tidak diterima. Makanya penting kita untuk menjaga bukan hanya zahir saja, tapi batin juga perlu kita periksa, kita jaga. Ibadah jangan hanya ibadah zahir saja, ibadah batin juga harus kita amalkan. Maksiat yang dijaga bukan maksiat zahir saja, maksiat batin juga harus dijaga. Ini yang kurang perhatian, kurang prioritas. Ini para jamaah sekalian, hati-hati jangan sampai ibadah kita kemudian sia-sia seperti halnya orang tadi menanam tanaman yang begitu banyak, menghayal nanti panen maksimal, justru malah nol, panennya gagal total. Kenapa? Hama-hamanya tidak diperhatikan. Hatinya itu tidak diperhatikan, batinnya tidak diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menambahkan. Kita kan yang kena taklif syara dua, yang kena perintah agama dua, zahir, batin ya. Batin itu kan namanya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Batin itu bisa disebut qalbu, bisa disebut nafsu,
bisa disebut akal, bahkan bisa disebut ruh. Ya, itu namanya bisa berubah-ubah tergantung kondisi yang terjadi di bagian batin tadi. Ya, kalau umpamanya bagian batin tadi dikuasai oleh maksiat, oleh syahwat dan lain sebagainya, maka batin ini disebut nafsu. Kalau dipenuhi oleh syahwat dan maksiat, keinginan syahwat dan maksiat, maka disebutnya nafsu. Tapi kalau batin ini suka berubah-ubah, kadang lagi seneng taat, kayak lagi males-males, lagi seneng maksiat, berubah-ubah, itu namanya batin tersebut dinamakan qalbu. Qalbu itu artinya berubah-ubah, bolak-balik, lagi taat, lagi maksiat, berubah-ubah. Cuman qalbu ini satu saat bisa dapat nur, cahaya, pertolongan dari Allah yang membuat kita bisa melakukan ketaatan karena ada pertolongan cahaya dari Allah yang turun ke qalbu kita. Nah, kalau batin ini dalam kendali, tidak seperti nafsu dan maksiat tadi, ibarat unta ada kendalinya diikat di pohon, maka batiniah ini disebut dengan akal. Maka dengan akal seseorang bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu bisa jadi hati, bisa jadi akal, bisa jadi nafsu. Nah, ketika dia sudah bisa menenangkan dirinya daripada capeknya urusan dunia, dia bisa menghindari, terlepas daripada kungkungan-kungkunan yang sifatnya duniawi, maka ini dinamakan dengan ruh. Maka ketika umpamanya dari sisi goibnya tidak terlihat batin ini, maka disebutnya sir. Ya, sir artinya bisa menerima rahasia-rahasia Allah, bisa mengetahui rahasia-rahasia syariat, bahkan bisa mengetahui hal-hal gaib yang tadinya kita tidak tahu. Dengan sir ini Allah memberikan anugerahnya kemudian masuk ke dalam batin kita, itulah yang dinamakan dengan sir. Yang kita tahu adalah qalbu, pertarungan kuat yang terjadi di diri kita adalah qalbu dan nafsu. Iya, kalau malam hari itu kita berperang. Qalbu dan nafsu itu berperang. Berperang apa? Kata qalbu, ayo tahajud. Kata nafsu, jangan, terusin tidurnya. Itu selalu begitu. Waktu subuh datang, kata qalbu, ayo ke masjid berjamaah, kita ngaji, kita wirid. Kata nafsu, jangan, masih pusing kepala, ntar besok di tempat kerja ngantuk, mending lanjutin itu tidurnya. Setiap hari, setiap waktu, qalbu dan nafsu itu berperang, bertengkar. Qalbu ngajaknya berbuat taat, nafsu ngajaknya kita meninggalkan taat atau berbuat maksiat. Tinggal nanti kita mana yang menang ini. Nah, ini orang-orang yang datang ke masjid, ngaji bersama, berjamaah bersama, ini qalbunya yang menang, ini bisa ngalahin nafsunya. Kenapa qalbunya bisa menang? Karena dapat nur, cahaya, pertolongan dari Allah yang datang kepada qalbu kita. Kalau dalam bahasa tasawuf disebutnya waridat atau warid, ya, waridat, atau disebut tajalli, atau disebut hal. Anugerah cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati seorang hamba, yang membuat si hamba tadi mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu warid, atau kalau bahasa kita mungkin inspirasi lah. Warid atau inspirasi itu macam-macam. Ada warid intibah, ada warid iqbal, ada warid wisal. Ada pertolongan Allah kepada kita semangat ibadah, baru semangat zahir ibadah aja, tahajud, puasa sunat, tadarus, wirid, pegang tasbih, itu udah dapat pertolongan dari Allah. Warid yang pertama, tadinya kita nggak mau ibadah, jadi hijrah, jadi rajin ibadah, kelihatan ibadahnya, itu mantep. Itu disebut dengan warid intibah, dibangunkan oleh Allah dari tidurnya menjadi bangun, menjadi semangat ibadah. Itu taufik, anugerah dari Allah. Jaga terus sampai datang warid yang kedua. Kalau warid yang kedua, taufik yang kedua, anugerah yang kedua ke dalam hati kita, maka nanti kita yang diperbanyak bukan ibadah zahir, ibadah batin yang diperbanyak.
Apakah itu syukur, apakah itu hilim, apa itu qanaah, apa itu sabar, apa itu ikhlas. Itu yang diperbanyak. Ibadah zahirnya nggak terlalu banyak kelihatannya, tapi batiniahnya yang beramal. Nah, terus istiqomah, maka akan datang warid yang ketiga disebut dengan warid wisol. Apa orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini bukan hanya lancar ibadah zahirnya, bukan hanya ibadah batinnya yang lancar, tapi dia tidak henti-hentinya zikir mengingat kepada Allah, dan dia melihat, memandang bahwa ibadah yang dia lakukan bukan atas nama kemampuan dia, tapi semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu mengenolkan dirinya bahwa saya tidak biasa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja para jamaah sekalian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang dimengerti, ada yang kurang dimengerti, mungkin karena bahasan-bahasan tasawuf agak berbeda karena jarang kita buka, mungkin sehingga kadang kita nggak paham juga. Nggak apa-apa, nanti disering-seringin ngaji yang begini supaya jangan ngaji wah pahala, nanti pas hama-hamanya kita nggak tahu. Ibarat panen, kita mengharapkan panennya banyak, pas panen malah gagal total. Makanya kita harus ngaji bab batiniyah, bab akhlak, bab tasawuf. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ibadah kita zahir batin lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.